Shalom saudara, kita menjalani hidup dengan siklus yang hampir sama setiap harinya. Kita bangun, beraktivitas, mengerjakan tugas, ke tempat kerja, mengantri di pom bensin, berbelanja, memasak, menghadiri acara atau rapat, mandi, beristirahat, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya kehidupan berlangsung. Hidup yang kita jalani dari satu momen ke momen yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, tanpa sadar membuat kita begitu terfokus dengan apa yang kelihatan saja. Kita mengartikan realita atau kenyataan hidup adalah sebatas apa yang bisa dirasakan, dilihat, dan dialami langsung oleh indera kita. Apa yang tidak terlihat menjadi asing dan sulit kita percaya sebagai sebuah realita atau kenyataan. Padahal justru apa yang tidak terlihat seringkali merupakan hal yang paling real dan sangat penting. Sebagai contoh, mana yang paling vital dari organ tubuh kita? Tangan yang terlihat atau jantung yang tidak terlihat? Tentu yang paling vital adalah jantung yang tidak terlihat. Semua yang tersembunyi dari organ tubuh kita, jantung, ginjal, hati, empedu, saraf, dan lain-lain, jika bermasalah, akibatnya bisa fatal dan sulit untuk menanganinya. Berbeda dengan anggota tubuh yang terlihat, lebih mudah menanganinya jika bermasalah, bukan? Demikian juga dengan keadaan jiwa atau psikologi kita. Kita mungkin mengidentifikasi diri sendiri atau orang lain dari keadaan atau fenomena sikap yang ditunjukkan. Padahal ada kenyataan tersembunyi yang mempengaruhi sikap yang ditunjukkan, seperti fakta tentang keberadaan dosa yang merusak kondisi jiwa seseorang. Ada fakta alam bawah sadar dari jiwa yang terbentuk melalui kumpulan pengalaman hidup yang mempengaruhi cara orang tersebut bersikap dan berespon. Maka benarlah yang dikatakan firman Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenyataan yang tidak terlihat namun paling real dan paling vital, namun juga paling sering diabaikan banyak orang adalah tentang keberadaan Tuhan. Kita tahu bahwa Ia adalah awal dan akhir. Ia ada dalam kekekalan. Tuhanlah penyebab segala yang nyata dan terlihat di dunia ini. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, dan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, sehingga makna dan tujuan hidup kita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Tetapi fakta yang sering terjadi adalah kita sibuk dengan segala rutinitas harian kita dan lupa menyadari bahwa mungkin kita tidak lagi berselera mencari Tuhan. Kita tidak lagi menikmati Tuhan. Atau kita bisa saja terlihat melakukan aktivitas rohani, berbeda, melayani Tuhan di gereja, bahkan terlihat melakukan terobosan dan perubahan bagi orang lain. Dan kita mungkin merasa cukup dengan itu. Tetapi bagi Tuhan yang tersembunyi adalah yang paling utama, yakni motivasi hati melakukan semua aktivitas kita, termasuk yang berbau rohani sekalipun. Bangsa Israel misalnya, di tengah ibadah mereka yang ideal, hati mereka bisa jauh dari Tuhan. Di saat mulut Yudas mengatakan kepedulian terhadap orang miskin, pikirannya sebenarnya adalah mencintai uang. Pada saat hati nurani Petrus menyatakan hal yang mulia, ia tidak sadar bahwa dirinya sedang dipakai iblis. Pada saat Saul ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, hatinya sebenarnya tidak patuh kepada Allah. Di tengah kesetiaan dan ketekunan orang percaya berdoa, bisa saja motivasinya semata-mata adalah pelampiasan nafsu. Maka benarlah yang dicatat Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan juga yang dicatat oleh Amsal, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah hiruk-pikuk rutinitas kita, mari kita mengambil waktu memulai kebiasaan baru, untuk sengaja berdiam diri dan merenung tentang apa yang paling utama dan vital dalam hidup sehari-hari kita. Hal-hal yang terlihat asing dan tersembunyi, yakni kedalaman hati kita, dan tentang keberadaan Tuhan dan kehendaknya harus kita renungkan. Sebab tanpa pengenalan diri, mustahil kita dapat mengenal Allah. Dan tanpa mengenal Allah, mustahil kita dapat mengenal diri sendiri.
Dalam diam di hadapan Allah kita kiranya memohon seperti Daud memohon. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami lagi ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesibukan harian kami, yang hal-hal yang fisik yang kami lakukan, kami juga perlu merenungkan apa yang tersembunyi yang mungkin asing bagi kami, yakni kedalaman hati kami di hadapan Tuhan, dan juga mengenal Engkau Tuhan secara pribadi di dalam firman-Mu, di dalam kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, kami sungguh memerlukan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.